Shalom, selamat pagi, salam jumpa dengan renungan harian AKBP Pardamaian Medan. Pada hari ini, Kamis 7 Juli 2020. Ibu Bapak jemaat yang terkasih, sebelum kita memulai berbagai kegiatan atau aktivitas kita hari ini, baiklah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau masih berkenan menghantarkan kami dalam keadaan sehat hingga pagi ini. Dan pada pagi ini sebelum kami memulai berbagai aktivitas kami Bapa, kami terlebih dahulu mau mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, ajarilah kami, tuntun, bimbing dan pimpinlah hidup kami melalui Roh-Mu, Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti, menghayati firman-Mu. Dan ampunkan kami terlebih dahulu Tuhan atas segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak jemaat yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, adapun firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, Kamis 7 Juli 2022, ditetapkan dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam masyarakat Yahudi, melahirkan anak laki-laki bagi suaminya adalah tugas dan kewajiban bagi seorang wanita yang sudah menikah. Jika wanita itu mandul alias tidak bisa memberikan keturunan, maka hal ini akan menimbulkan rasa malu dan menjadi celaan bagi suaminya, keluarganya, dan juga lingkungan di sekitarnya. Jadi kemandulan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, inilah yang sedang dialami oleh Hana, di mana tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan suami ada di tangannya. Jika tidak, ia akan menghadapi masalah yang berat. Bisa saja diceraikan oleh suaminya atau harus menanggung malu dan mengalami penolakan dari orang-orang yang di sekitarnya. Bisa dibayangkan betapa remuk, redam hati Hana karena ia tidak punya anak atau mandul. Belum lagi perlakuan yang tidak baik dari penina madunya yang justru memiliki anak. Hal ini semakin menambah rasa sedih dan pahit di hati Hana. Saudaraku, ibu bapak jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, secara manusia Hana sudah hilang pengharapan karena Tuhan telah menutup rahimnya. Ia pun yakin satu-satunya pribadi yang dapat menolongnya adalah Tuhan. Karena itu ia segera datang kepada Tuhan di baitnya yang kudus. Dengan hati yang hancur, Hana mencurahkan segala beban hidupnya, segala unek-unek yang ada di dalam hatinya, segala pergumulan-pergumulan, penderitaan yang dia alami. Meski dikira mabuk oleh Imam Eli, namun ia tidak peduli. Karena korban sembelihan kepada Allah, ia jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah, katanya. Tertulis di dalam kitab Mazmur 51 ayat 19.
Jemaat yang terkasih, saat berdoa inilah Hana bernazar, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 11. Akhirnya Tuhan pun mengabulkan doa Hana. Setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Tertulis di dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 20. Saudaraku yang terkasih, ibu bapak jemaat Tuhan, mungkin Tuhan telah menutup rahim Hana selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah menutup telinganya terhadap umat yang siang dan malam berseru-seru kepadanya. Dan untuk itulah makanya dia mengajarkan setiap orang agar tetap berdoa. Agar tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Agar meminta dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang benar-benar berpengharapan kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dengan hati yang hancur, saudaraku, dan berserah penuh memohon belas kasihan Tuhan Allah, pada saatnya Dia pasti bertindak dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Ini tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 5. Dan mengingatkan setiap umat Kristen agar tetap tekun berdoa, agar tetap tekun bekerja, berkarya, melaksanakan, menjalankan kehendak Tuhan, sama seperti Hana ini, agar tetap bersabar dan tabah saat menghadapi tantangan dan rintangan, agar tetap hidup di dalam berpengharapan kepada Tuhan Allah. Tuhan tidak pernah tutup mata, Tuhan tidak pernah menutup telinganya akan doa-doa orang-orang yang benar-benar merindukan dan membutuhkan belas kasihannya. Bila selalu diketuk, bila selalu diminta, bila selalu dimohonkan, Tuhan pasti akan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa orang yang benar. Yakobus 5 ayat 16. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai, katanya dalam Mazmur 126 ayat 5. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimanapun situasi kehidupan kita, marilah kita tetap tabah, sabar, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Pasti akan mengabulkan setiap doa-doa kita. Tetaplah berdoa, tetaplah berpengharapan hanya kepada Tuhan Allah saja di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah menuntun, membimbing, dan mengajari kami semuanya umat-Mu melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, biarkanlah firman-Mu tumbuh, berakar, dan berbuah di dalam hidup kami. Mampukan kami melalui Roh Kudus, berikan kami kekuatan sebab kami adalah orang yang lemah, agar kami mampu untuk meyakini dan melaksanakan firman-Mu di dalam hidup kami, terutama pada hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi nakoda, biarlah firman-Mu menjadi pemimpin dan yang memberi kekuatan dan semangat di dalam berbagai aktivitas yang akan kami laksanakan pada hari ini. Lindungi kami pribadi lepas pribadi, dan berkati pekerjaan kami pada hari ini Tuhan, menjadi sukacita bagi kami, pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, esok, kekal hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.